Huaxia, bukanlah tempat yang bisa kalian datangi. Jensen tahu kalau dia memiliki cerita atau keluarga, tapi dia tidak menunjukkan rasa belas kasihannya sama sekali. Dia bergegas menyerbu dan dengan api yang membara membakar wanita itu. Duar. Nyala api menjadi makin membara, dan kepompong besar terus terbakar. Bersamaan dengan itu, serangan Master Akihiro dan Strigoi datang lalu meledak di balik punggung Jensen hingga membuatnya terhempas sejauh ratusan meter. Dari dalam bumi dikeluarkan suatu parit memanjang. Permukaan tanahnya hitam kelam seperti telah terbakar oleh sesuatu. Apa dia sudah mati? Mereka berdua terengah-engah dan memandang ke depan dengan gugup. Itu merupakan suatu kekacauan, hanya ada busa cair yang terus-menerus terbakar. Tapi mereka yakin si jangkrik sudah mati. Sayangnya, 8 manusia modifikasi genetik semuanya musnah dan ini merupakan kerugian besar bagi resimen Tentara Bayaran Harmoni ke-8, serta grup teknologi global. Bagaimanapun, beberapa dari 8 orang ini bukan milik resimen Tentara Bayaran Harmoni ke-8 tapi diundang untuk datang. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan merangkak naik dari busa yang terbakar. Sudah tidak ada nyala api di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi tatapan matanya sangat dingin dan menakutkan. Krak! Itu adalah Jensen. Dia masih belum mati. Bagaimana mungkin? Pupil mata Master Akihiro dan Strigoi bergetar. Hanya sedikit orang dalam daftar peringkat langit dan bumi yang dapat memblokir serangan bersamaan mereka. Mengapa Jensen tidak mati? Mungkinkah Jensen sudah berada di puncak peringkat langit dan bumi, dan dia setara dengan para pemimpin aliansi seni bela diri dunia Jianghu, yaitu kekuatan pemimpin keluarga 4 keluarga elit utama? Tinggal kalian berdua yang tersisa. Jensen berjalan maju selangkah demi selangkah, lengannya masih meneteskan darah, racun di tubuhnya belum dikeluarkan, dan dia sudah kehilangan banyak darah, namun kemampuan pemulihannya juga terus-menerus berlanjut. Ini adalah kekuatan yang dibawa oleh darah Raja Mayat Darah. Ya, masih ada kita berdua yang tersisa, tapi dengan keadaanmu saat ini, kurasa tidak akan mudah untuk membunuh kami. Master Akihiro menatap lekat-lekat Jensen. Itu yang dikatakannya, tapi dia tidak yakin jika Jensen memiliki kekuatan lain. Jensen tiba-tiba berhenti berjalan dan mengeluarkan sebungkus rokok dari celananya yang compang-camping. Bungkus rokok telah berlumuran darah. Dia mengambil satu batang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api mendarat di puntung rokok. Mengembuskan pelan gumpalan asap rokok ke arah langit, melepaskan kelelahan tubuhnya. Batas kekuatan Jensen sudah mencapai batasnya setelah membunuh 8 manusia modifikasi genetik secara berturut-turut. Tubuhnya lelah, dan luka besar maupun kecil makin memengaruhinya. Namun, semangat juangnya tidak pernah padam. Terlepas dari apakah itu demi Alastor Gibson atau demi martabat Huaxia, 2 orang yang tersisa ini harus mati. Dia merokok. Mereka berdua melihat tindakan Jensen dan kembali merasa takjub. Akhirnya sekarang, mereka tidak bisa melihat Jensen lagi. Mereka tidak tahu apakah dia telah mencapai batasnya atau apakah dia masih sanggup bertarung lagi. Hanya dari sudut pandang konvensional, tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri Jensen dan seberapa kuat energi kinya, seharusnya energi kinya sudah habis. Kurasa kamu sengaja mengulur waktu dengan merokok guna memulihkan kekuatanmu. Master Akihiro tiba-tiba menyeringai seperti mengetahui pemikiran Jensen. Ke-9. Jensen kembali menghembuskan gumpalan asap rokok. Tiba-tiba, dia mengayunkan tangannya yang lain. Sebuah pedang patah membelah udara dan melesat dengan cepat. Niat membunuh yang mematikan. Sel-sel tubuh Master Akihiro dan Strigoi semuanya membeku. Meski tidak melihat secara jelas apa yang diayunkan Jensen, tetapi mereka merasakan adanya kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini, tidak ada yang bisa mengetahui sumbernya, sepertinya itu adalah kekuatan misterius Huaxia. Puncak berdarah. Tiba-tiba, Strigoi di sampingnya meraung. Membakar darah di seluruh tubuhnya dan kemudian meledakkan kekuatan yang sangat besar. Terbakarnya darah menyebabkan kecepatannya seolah tak terlihat, sehingga seperti menghilang dengan cepat dari tempatnya semula. Karena dia menemukan bahwa kekuatan misterius Huaxia ini telah menguncinya. Ah! Baru saja dia menghilang, suara jeritan yang menyedihkan turut terdengar. Kemudian, terlihat sesosok dengan pedang patah menancap di punggungnya.
Pedang yang patah itu berwarna hitam pekat, dengan kemampuan untuk menahan seperti kilat, menghancurkan seluruh tubuh Strigoi. Pedang yang patah ini memang bisa menahan hal-hal jahat, tapi Jensen tidak menyangka kalau juga akan efektif untuk melawan kekuatan misterius barat. Kekuatan kutukan, kekuatan cahaya matahari, siapakah kamu sebenarnya? Strigo berteriak kesakitan dan perlahan-lahan berhenti bergerak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi patung batu dan berdiri di tempatnya. Mati. Strigo dari aliansi cahaya bulan, yang sebanding dengan Master Ranah Celestial tingkat kelima, meninggal di Huaxia begitu saja. Masih ada satu orang yang tersisa, itu adalah Master Akihiro. Pupil matanya terus-menerus gemetar. Ia menatap tajam Jensen, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Sebelum aku datang ke sini, seseorang dari pavilion samurai mengingatkan aku bahwa kekuatan misterius Huaxia tidak boleh diremehkan. Hari ini baru terbukti kalau nyatanya memang begitu. Akhirnya, Master Akihiro berbicara dengan ringan, pada altar leluhur di pavilion samurai kami, terdapat pepatah kuno yang menyebutkan bahwa pavilion samurai sebenarnya berasal dari Huaxia kuno. Jadi aku kagum dengan sejarah Huaxia. Tapi, aku tidak pernah mengakui kemampuan orang-orang Huaxia. Kalian hanya sekelompok orang yang mengorbankan hal yang paling penting. Kalian memiliki hal-hal paling kuno dan ajaib, tetapi kalian menyerah dan malah mengejar hal itu dari luar negeri demi berpenampilan mewah. Ini benar-benar mengecewakan. Kami di negara matahari tidak pernah melepaskan tradisi kami. Maka dari itu, arsitektur kami, adat istiadat kami, serta festival kami tidak akan pernah dilupakan selamanya. Dan bangunanmu belajar dari dunia bangsa barat, adat istiadatmu juga, bahkan perayaan pun juga, dasar bodoh, hahaha. Aku mengakui bahwa pavilion samurai berasal dari Huaxia kuno, tetapi kamilah yang benar-benar menggunakannya, dan kamu, sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana melakukannya. Suaranya dipenuhi dengan nada penghinaan. Apa yang kamu katakan hanya orang-orang tertentu, tidak semuanya. Jensen tidak mengomentarinya, selain itu, seni bela diri dunia berasal dari Shaolin, dan seni bela diri dunia berasal dari Huaxia. Negara matahari adalah seni bela diri yang sebenarnya, kita adalah yang tingkat tak terbatas. Master Akihiro mencela dan perlahan mengeluarkan pedang dari pinggangnya. Selanjutnya, seni bela diri yang aku gunakan bukan dari Huaxia. Biarkan aku, atas nama pavilion samurai, mengalahkan seni bela diri dunia Jianghu kamu. Setelah mengatakan itu, dia berlutut dan memegang pedang dengan kedua tangan, mengucapkan mantra dalam bahasa negara matahari yang tidak diketahuinya. Anehnya, pedang itu melayang keluar dan berkeliaran di sekitar Master Akihiro, memancarkan cahaya cemerlang yang tidak ada habisnya. Pancaran ini jatuh pada Master Akihiro dan berubah menjadi baju baja yang unik milik negara matahari. Baju baja ini bernama Charchaspil Armor. Helm itu memiliki benda seperti tanduk, serta suatu topeng hantu dengan taring dan lidah yang tajam. Melihat kedua bahu, lutut, dan kaki, terdapat bahan khusus yang membungkusnya. Dia memiliki 3 pedang tergantung di pinggangnya, dan terkesan misterius. Mata Jensen tiba-tiba berkedip. Dari baju baja ini, dia merasakan kekuatan yang bukan berasal dari manusia. Memang betul, serangan hantu dan roh. Bersamaan dengan itu, Master Akihiro menyemburkan suara, memegang pedangnya, lalu dengan cepat mengelabui Jensen. Sinar api hijau tiba-tiba melesat dan menembus dada Jensen. Kecepatannya teramat cepat. Seolah-olah dilahirkan dari udara begitu saja. Wajah Jensen berubah drastis, dan kemudian dia mendapati tubuhnya melayang di udara dan dia tidak bisa bergerak. Kelang-kelang. Pada saat yang sama, pedang Master Akihiro datang dan menyayat-nyayat dirinya dan sejumlah besar darah mengalir dari tubuh Jensen yang tersayat pedang. Dalam sekejap mata, Jensen telah diserang oleh belasan pedang. Meskipun serangan itu tidak fatal, tetapi serangan itu masih berdampak kepadanya. Ini adalah kekuatan pavilion samurai negara matahari. Master Akihiro muncul di sisi lain dengan mempertahankan posisi pedangnya. Jensen masih melayang di udara. Melihat dari dekat, 3 gumpalan api mengambang di sekitar tubuhnya, mengendalikannya dan menggantung di udara. Ini juga menambahkan pengetahuannya. Menurut tebakannya, ini adalah metode sekte tersembunyi negara matahari. Tampaknya bukan hanya Huaxia yang memiliki kekuatan misterius tersembunyi, tetapi juga negara-negara di dunia. Musim mekarnya bunga sakura adalah musim yang paling indah. Gunakan pedangku untuk membawamu ke dunia yang indah.
Master Akihiro mengatakan suatu kalimat dari belakang punggung Jensen dan tiba-tiba kembali menghilang. Beberapa pedang bercampur cahaya pedang menebas keluar. Samurai Bushido adalah bela diri nomor 1 di dunia. Suaranya, memotong emas dan besi. SRTT SRRT SRRT. Punggung Jensen kembali tertusuk pedang, dan darah terus menyembur keluar. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 menit. Satu demi satu pedang itu mengenai Jensen. Tiba-tiba, pedang Master Akihiro berhenti. Ia melihat ke atas dan melihat Jensen yang melayang di udara, dia benar-benar mengulurkan tangannya dan memegang pedangnya. Situasi macam apa? Orang harus tahu bahwa serangan hantu dan roh miliknya adalah untuk menyegel pergerakan musuh dengan kekuatan hantu dan roh miliknya. Bagaimana Jensen bisa bergerak? Dan dia telah mengenakan Charca Steel Armor dan memiliki kekuatan hantu dan roh, bagaimana bisa Jensen memegang pedangnya? Jalan bela diri Hwasya adalah bela diri nomor 1 di dunia. Jensen menatap ke arah Master Akihiro dari udara. Kegilaan terpancar dari raut wajah dan sorot matanya. Darah Raja Mayat darah dirangsang. Krek krek krek. Api yang melayang di sekitar tubuhnya tidak lagi mudah dikendalikan, sehingga Jensen terhempas. Dia terkena senjata pedang bayangannya sendiri di udara. 3 aliran, jurus pengendali macan. Master Akihiro menggunakan pedang negara-negara matahari dan menyilangkan 3 pedang sebagai upaya untuk memblokir pedang Jensen. Kelang! Kelang! Kekuatan dahsyat berhasil ditekan, dan lengan Master Akihiro mati rasa, dan terdengar suara retakan dari baju bajanya. Ia tersentak. Mungkinkah Jensen memiliki kekuatan lain di dalam tubuhnya seperti dirinya? Setelah Jensen mendarat di tanah, pedang bayangan kehilangan keringanannya yang dulu, dan menjadi lebih menggila dan pekat. Itu seperti badai angin yang dengan marah menebas. Kelang, kelang, kelang. Master Akihiro selalu mundur setiap kali melakukan serangan pedang. Kekuatan hantu dan dewa tidak bisa menghentikan keganasan Jensen. Kelang, kelang, kelang. Baju baja di tubuh Master Akihiro makin longgar setiap kali serangan pedang. Master Akihiro kaget. Ia merasa seperti sedang melawan monster. Apalagi dia menemukan jika Jensen tidak memiliki kekuatan hantu dan dewa. Itu hanya kekuatan fisik murni, tapi itu seperti stimulan. Ya Tuhan, siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Kelang, kelang, kelang. Dengan gila Jensen menekannya. Dia hanya memikirkan bagaimana cara melawan orang gila ini. Arus udara di sekitarnya bergulung dan bebatuan bergemericik. Ada ilusi di sekitarnya. Di sebelah kiri ada hantu dan di sebelah kanan ada mayat darah yang tidak masuk reinkarnasi 3 dunia. Ini adalah hantu dan dewa versus hantu dan dewa. Menetes sampai penuh. Sederhana dan kasar. Menggelinding 360 derajat ke bawah samurai negara matahari. Inilah satu-satunya pemikiran yang dimiliki Jensen. Sangat menyenangkan. Terutama ketika dia melihat Master Akihiro tertekan dan mundur terus-menerus, pedangnya pun mulai menekuk, melihat itu dia merasa makin arogan dan bangga. Namun, Master Akihiro merasa malu dan terus mundur. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Baju bajanya seakan hancur berantakan saat ini. Seperti yang dikatakan oleh orang yang memberitahunya bahwa ahli bela diri nomor 1 di dunia berasal dari Hwasya. Kekuatan Jensen begitu kuat. 8 orang modifikasi genetik yang sebanding dengan para master daftar master peringkat langit dan bumi semuanya telah terbunuh. 20 tahun yang lalu, aku pergi ke negara matahari atas nama Hwasya untuk berpartisipasi dalam pertukaran seni bela diri. Aku pernah bertarung dengannya, tapi dia mengalahkanku dalam 100 gerakan. Tapi, Jensen sangat ahli sehingga bisa menekan Master Akihiro dari segala arah. Dari jauh, sesosok tubuh bersembunyi di sana, dengan hikmat menyaksikan pertempuran sengit itu. Tepatnya dia adalah ketua aliansi Bango Putih, Louis Onis. Dia datang dari ibu kota hanya untuk membunuh Jensen, dia menghindari Dragon Hall, dan melacaknya ke hutan purba. Kemudian melihat pertempuran ini. Saat ini, dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan Jensen. Kematian putranya Justin Onis memang tidak adil. Ia memiliki ketakutan yang lebih besar lagi di dalam hatinya. Pada usia seperti itu, dia adalah 3 ahli teratas dalam daftar langit dan bumi Hwasya. Bagaimana jika membiarkan dia hidup? Hwasya pasti dunia Jensen.
Namun, makin lama dia makin tahu untuk memotong rumput dan membasmi akarnya. Lagi pula, jika dia tidak membunuh Jensen sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Jensen, aku sudah mempersiapkan hari ini sejak lama. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Meskipun kekuatanmu luar biasa, kamu telah berjuang begitu lama. Yang disebut pertempuran 3 pahlawan melawan monster, bahkan jika kamu adalah monster yang sebenarnya, kamu tidak dapat menghentikan kekuatan penuhku ini. Justin, ayah ada di sini untuk membalas dendam kamu. Louis Onis mencabut pedangnya dan menggunakan keterampilan ringannya. Ia melesat ke arah Jensen dari jauh. Pedang Louis seperti trio pedang agung yang terus-menerus berbunyi, dan kekuatan batinnya sama kuatnya dengan laut. Kekuatannya adalah ahli kelima di peringkat langit dan bumi Huaxia, dan dia juga seorang penguasa sekte bela diri. Dengan keadaan Jensen saat ini, dia percaya jika dia bekerja sama dengan Master Akihiro, dia akan berhasil membunuh Jensen. Meskipun tindakannya ini agak tidak tahu malu dan melanggar keadilan Jianghu, tetapi dia tetap harus membalaskan dendam kematian anaknya. Seni bela diri tradisional Huaxia tidak membutuhkan Jensen. Aku, Louis Onis, sudah cukup bisa membuktikannya, jadi mengapa Huaxia membutuhkan kehadiran Jensen? Bahkan untuk menghibur dirinya sendiri, dia memberikan alasan pada dirinya sendiri. Melihat Master Akihiro lagi, ketiga pedangnya dipotong oleh Jensen, dan topeng pada helmnya juga retak. Ia tahu, kekalahannya hanya tinggal masalah waktu. Namun, tiba-tiba dia merasakan datangnya sesuatu yang menakutkan dari jauh. Ada orang yang membantu. Dia langsung merasa sangat gembira. Dari pergerakan mereka dapat diketahui bahwa orang yang datang membantunya adalah Master Top. Jika bekerja sama, mungkin dapat membunuh Jensen. Dr. Jensen, bela diri Huaxia tidak cukup untuk mendominasi dunia. Aku, Pavilion Samurai Negara Matahari, adalah orang pertama yang tidak mengakuinya. Demi mencegah Jensen menemukan ada orang yang menyerangnya, Master Akihiro berteriak agar Jensen marah. Karena dia juga menemukan bahwa setelah Jensen menggunakan kekuatan ini, dia seperti kehilangan akal sehatnya dan menjadi lebih emosional. Ada pepatah lama di Huaxia bahwa kamu menggunakan kebajikan untuk meyakinkan orang. Tapi, aku samurai negara matahari selalu menggunakan kebajikan untuk meyakinkan orang dan mengalahkan lawan dengan seni bela diri paling murni. Karena itu, aku belum bergerak sekarang. Tidak ada roda pertempuran, tidak ada pengepungan oleh para ahli, hanya untuk membuktikan seni bela diri samurai negara matahari. Sekarang, kamu seperti seorang pria, pahlawan, dan seorang samurai. Gunakan kalianmu untuk mengalahkanku. Master Akihiro masih sombong, seperti orang yang gigih. Sayangnya, Jensen bergeming. Dalam hati Jensen, orang ini mewakili bahwa prajurit samurai negara matahari tidak tahu malu. Pantas saja dia juga mengata-ngatai mengatakan bahwa tidak ada roda pertempuran? Pantas saja dia mengata-ngatai bahwa tidak ada pengepungan master? Dia juga pantas mengata-ngatai jalan bela diri Huaxia. Untuk orang seperti ini, membunuhnya adalah cara yang terbaik untuk membuktikan. Pada saat yang bersamaan, orang yang berniat membunuhnya makin mendekat, dan cahaya pedang tajam makin mendekat. Pedang ini, bahkan pada saat Jensen berada dalam masa kejayaannya, dia harus menghindari tusukan pedang ini dan tubuhnya tidak bisa terkena pedang ini, apalagi sekarang Jensen sudah terluka. Ketika Louis melihat Jensen tidak bereaksi sama sekali, senyuman dingin di bibirnya makin tajam, dan hatinya sangat senang. Mati! Mati! Kali ini, dia akhirnya bisa membunuh Jensen.